Kadang nih kita suka baca buku-buku self improvement atau nonton video-video motivasi. Ketika baca buku, kita ngerasa kayak udah menjadi orang dengan kapasitas kemampuan yang sangat luar biasa. Kita baca motivasi untuk mendapatkan uang, seakan-akan uang udah ada di kantong. Kita ingin mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Bacalah kitab Atomic Habit untuk mengubah setiap hari 1%, sehingga kemudian punya habit yang berubah. Pas baca seakan-akan kayak kita udah mengubah diri, padahal kondisinya belum, sehingga kita demen ngikutin tatabuk sudah. Nah pertanyaannya, kenapa kok kita suka eksplorasi tapi kayaknya berat kalau mau eksekusi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Kepada yang sama kita muliakan Sayyidul Walid Al-Imam Al-Akbar Al-Ummatil Islamiyah Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan kepada orang tua saya Al-Habib Hussein bin Idrus Al-Attas, begitu juga Habib Muhdar Al-Attas, Habib Tahir Al-Hamid, begitu juga Habib Luqman Al-Idrus, serta kepada para guru tetap di majelis rutin bulanan di Markas Syariah, guru kita bersama Habib Muhammad Alwi bin Sumit, begitu juga Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Muhammad bin Haji Al-Habsyi, begitu juga Habib Hussein As-Saggaf, dan seluruh para asatidzah, para tuan-tuan guru dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam maupun pengurus Yayasan Markas Syariah. Kita lanjutkan pembacaan hikmah dari Imamul Haddad. Kita telah sampai kepada Al-Hikmah Thalithah wa Sittun, hikmah ke-63. Sebelum kita bacakan, kita nih udah dapat hikmah 62 hikmah. Yang hikmahnya itu ragam dimensi. Artinya kita sudah begitu banyak padat informasi, yang kemudian padat informasi ini menjadi satu tahapan, bukan menjadi akhir dari perjalanan. Sehingga kemudian Imamul Haddad memberikan satu hikmah simpel, padat, tapi ini sangat relevan, terkhusus dengan keadaan kita di zaman ini, dengan kemudahannya informasi, kemudian pola pikir instan yang muncul terkhusus di generasi Gen Z maupun Alpha. Dengan keterbukaan teknologi ini menjadi satu tantangan, sehingga bagaimana informasi diolah ini menjadi satu tahapan yang sering dilupakan. Nah, kita lihat bagaimana mu'alajah Imamul Haddad. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin, wasala ila an qala idza saluhatil maqasidu lam yakhibil qasidu. Apabila telah baik niat-niat seseorang, niscaya dia tidak akan menjadi rusak tujuan yang ingin digapai. Imam Haddad menekankan satu, pentingnya niat baik, dan niat itu identik dengan amal baik,
dan menghasilkan satu output kesuksesan daripada tujuan. Di dalam syarahnya Syekh Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, beliau mengatakan bahwa idza saluhat niyatul qasid fi tahsili ma yanfa'uh aw daf'a ma yadurruh fa innahu la yakhibu wa la yarji'u sifrul yad. Bahwasanya kalau seseorang niatnya udah bagus di dalam menggapai apa yang menjadi manfaat buat dirinya dan mencegah apa yang buruk untuk dirinya, sesungguhnya dia tidak akan merasakan kerugian dan dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Falladhi yas'a juhduhu fi sabili sa'adati fid dunya wal akhirah bil a'mali salihah wa tarkil mukhalafat fasayara nataija sa'yihi fid dunya wal akhirah. Sehingga orang yang punya upaya, usaha di dalam jalan menegakkan dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan amal-amal saleh, wa tarkal mukhalafat, dia tinggalkan ragam larangan-larangan Allah, fasayara nataija sa'yihi, pasti dia akan dapati apa yang dia usahakan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Nah, menariknya syarih mengutip ayat surat An-Najm ayat 3941 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya sesungguhnya tidaklah bagi seorang manusia, mau kehidupan dunia ke mau kehidupan akhirat, kecuali apa yang dia telah upayakan. Nah, menarik, narasi atau diksi yang dipilih oleh Allah pakai kata masa'a, bukan mayas'a. Pakai narasi fi'lun madhi, bukan fi'lun mudhari'. Artinya Allah menegaskan yang akan diperoleh apa yang telah dia perbuat, bukan akan dia perbuat. Nah, ini punya pembahasan cukup dalam. Kenapa kemudian Allah memilih narasi masa'a bukan mayas'a? Kalau masa'a artinya itu perbuatan sudah terjadi, karena fi'lun madhi itu fi'il yang sudah terjadi, sedangkan fi'lun mudhari' yang sedang atau yang akan terjadi. Maka dari sini para ulama dalam tafsirnya, sebelum kita mengkorelasikan dengan pandangan para pakar psikolog, bahwasanya kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ini ziyadatul hath ala sa'yi fil amali salih. Ayat ini adalah tambahan motivasi untuk mengamalkan amal saleh dan mengupayakannya menjadi sebuah petindakan real, bukan cuman sekedar wacana atau sekedar asumsi belaka. Sehingga para ulama mengatakan, kenapa menggunakan sighah fi'lun madi bukan menggunakan fi'lun mudhari'? Kenapa menggunakan telah melakukan upaya bukan sedang dan akan melakukan upaya? Satu, di sini maknanya qat'ut taswif, bahwasanya yang akan manusia dapatkan adalah yang memutus pintu mata rantai entar sok. Oh, saya pengen tobat, entar aja dah, tunggu tua. Sayang masih muda, nyekek botolnya masih kuat. Entar aja dah, sholat 5 waktunya, kalau udah batuk-batuk mau mati, kan Allah maha pengampun, Allah kan maha menerima taubat. Nggak usah sekarang, sayang masih muda. Saya mau tanya, yang suka nunda-nunda amal ibadah ada apa banyak? Jawab yang kompak, ada apa banyak? Yang suka nunda-nunda melakukan amal baik ada atau tidak? Ada, sudah. Jadi kenapa Allah gunakan kata masa'a, qat'ut taswif? Jangan pakai tunda-tunda, karena yang akan kau dapati yang kau kerjakan, bukan yang akan kau kerjakan. Yang kedua, bahwasanya ini Allah mau buka satu cara setan mau menjerumuskan hambanya.
Nah, bagaimana cara nutupnya? Ketika kita membuka pintu taswif, setan bakal masuk. Ketika nanti setan masuk, setan bilang, entar aja, kalau sekarang kan capek, entar sholat tahajud, sholat isyanya diakhirin aja, entar bareng sama tahajud sholatnya. Kalau tahajud bukan cuma dapat sholat isya, dapat tahajud, dapat lagi witirnya, dapat doanya. Jadi mendingan habis pulang kerja, mandi, makan malam, tidur, ntar bangunnya akhir aja. Akhirnya boro-boro tahajud, isyanya godol, subuhnya kesiangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi Allah mau tutup, jangan pakai taswif, jangan masa'a, kerjakan. Itu yang baru kau dapat jaza, itu yang kemudian menjadi haddul yakin, bukan mayas'a, bukan yang akan dikerjakan, tapi yang real sudah dilakukan, telah terjadi perbuatan, itu baru menjadi sebuah hal yang bisa dapat ganjaran. Alhamdulillah. Makanya saudara, di sini ada fakta menarik. Kadang nih kita suka baca buku-buku self improvement. Orang Petamburan ngerti gak nih? Atau nonton video-video motivasi. Ketika baca buku, waduh, kita ngerasa kayak udah menjadi orang dengan kapasitas kemampuan yang sangat luar biasa. Kita baca motivasi untuk mendapatkan uang, seakan-akan uang udah ada di kantong. Kita ingin mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, bacalah kitab Atomic Habit untuk mengubah setiap hari 1%, sehingga kemudian punya habit yang berubah. Pas baca seakan-akan kayak kita udah mengubah diri, padahal kondisinya belum, sehingga kita demen ngikutin tatabuk, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita suka eksplorasi tapi kayaknya berat kalau mau eksekusi? Ini yang dikenal dalam istilah psikolog learning trap, jebakan sebuah pembelajaran. Jadi kita terjebak, di gara-gara kita dapat maklumat banyak nih, seakan-akan kita udah ngerjain. Oh, kita sampaikan amalan sunnah, oh kita ajarkan ini amalan baik, seakan-akan udah ngerjain, padahal belum, sudah. Kita nih terdistrak, baik yang nyampaikan maupun yang dengerin. Kita udah ngaji kemana-mana tempat, sudah. Kita tahu tuh sunnah rawatib bagus, tapi pas sholat jamaahnya enggak, sholat sunnahnya juga kagak. Tahajud bagus, tahajudnya enggak. Baca Quran bagus, pahalanya gede. Baca Quran Ramadan doang, itu juga 10 hari pertama. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini namanya learning trap. Kita ini terjebak dalam satu dopamin, rasa mendapatkan satu kesuksesan, padahal belum ngapa-ngapain. Ini baru ada di otak, saudara, belum jadi eksekusi. Sedangkan di dalam otak kita, saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ini namanya ilusi kemajuan. Kenapa kita lebih suka eksplorasi tapi berat dalam eksekusi? Satu, karena ada jebakan dopamin namanya. Maksudnya jebakan dopamin gimana, saudara? Dopamin ini satu hormon kebahagiaan, tapi fungsi utamanya itu sebenarnya untuk mengantisipasi atau memotivasi. Sehingga dopamin ini bisa didapat bukan saat sampai tujuan, bukan. Tapi dopamin bisa kita dapat ketika mencari dan mengharapkan hadiah. Jadi bukan saat sampai tujuan, bukan. Tapi kayak kita nih mau liburan, mau jalan-jalan nih akhir tahun, itu farhannya waktu lagi ngerencanain, farhan. Bukan pas nyampe, bukan. Lagi ngerencanain, oh insya Allah bulan depan kita umroh. Wah, itu farhan bebunganya tuh. Enzim dopamin muncul. Dia munculnya tuh bukan setelah sampai, bukan. Waktu mau berangkatnya tuh, saat awalnya dopamin itu datang. Nah, ini yang kemudian menjadi problemnya. Kenapa kemudian orang lebih suka baca, nonton, dengar, eksplorasi, tapi waktu eksekusinya berat? Karena nih otak dapat sensasi ketika dapat novelty, dapat sesuatu yang baru. Dia dapat tuh endorfinnya, dia dapat rasa senangnya, sehingga otak merilis dopamin. Dopamin itu kemudian terdistribusi di akalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat kepuasan, tapi kepuasannya instan. Dan ini nggak butuh banyak energi, sehingga otak nyaman. Dapat dopamin,
energinya instan, energinya nggak banyak. Sedangkan di otak ada lagi dalam konteks eksekusi, ini nggak gampang. Kita ini untuk melakukan sesuatu tuh butuh mengubah kebiasaan, sehingga energinya lebih berat. Karena energinya lebih berat, dia butuh konsistensi, sehingga apa yang terjadi? Ada nggak nyaman. Nah, karena ini nggak menghasilkan dopamin, jadi berat mau eksekusi. Otak ngambil yang ringan, dapat daripada dopamin yang instan. Nah, kalau mau eksekusi, ngubah dulu daripada habitnya, melakukan gerakan dulu, maksa diri dulu, sehingga otak akan lebih suka yang instan dan dapat dopamin juga instan. Makanya lebih demen scroll, lahirlah sababul wurud, kaum rebahan. Betul apa betul? Sekarang mazhab kaum rebahan banyak gak? Waduh, kalau nggak ada kewajiban sholat, dia kagak sholat kali, itu nggak bergerak tuh badannya, scroll aja udah. Kenapa? Begini enak nih, dopamin instan, bangun, mandi, jalan, perlu ada dorongan maksain diri. Nah, otak lebih demen yang nyaman dan energi singkat untuk dapat dopamin. Sedangkan eksekusi nggak berat, nggak mudah saudara, karena dia berat. Yang kedua, ada lagi hambatan antara fungsi dalam neuroscience, itu kerjanya otak, antara fungsi otak yang namanya PVC, prefrontal cortex. Ente PVC jangan-jangan larinya ke material lagi otak ente. Hah? PVC ke bahasa Inggrisnya, kalau ejaan Indonesia PPC dah. Hah? Ini muka-muka yang sering ke material cuman ngutang kayaknya nih. Versus basal ganglia. Ini gue nyontek mulu soalnya bukan ilmunya nih. Prefrontal cortex dengan basal ganglia. Udahlah, PVC dengan basal, begitu aja dah. Ini ada dua karakter berbeda. Kalau PVC itu bagian otak depan, dia punya tugas untuk membuat perencanaan, ambil keputusan dan eksekusi. Itu tugas PVC itu. Nah, PVC ini bisa bekerja, dia butuh energi, glukosanya gede. Sehingga ini otak PVC bisa melakukan perencanaan, kemudian melakukan ambil keputusan, kemudian mengeksekusi perencanaan dan pengambilan keputusan tersebut, itu butuh energinya berat. Sehingga kemudian ketika mengeksekusi, mau melangkahkan kakinya untuk menjalankan yang sudah diambil dalam bagian otak PVC tersebut, itu membutuhkan energi yang gak sedikit. Nah, adapun basal ganglia itu bagian otak yang cuman ngatur kebiasaan otomatis, hemat energi. Maka ketika seseorang lagi mengkonsumsi informasi, kita nonton, baca, dengar, hadir majelis, itu kita dapat informasi tuh. Itu PVC bergeraknya pasif, karena bukan tugasnya dia. Dia kan dalam ngedengar, kita cuma dengar, nggak ada ngambil perencanaan, nggak ngambil keputusan, nggak ada eksekusi, cuman nguping ngaji, denger pakai kuping, udah gitu dikasih lontong lagi, habis sholat makan lagi, masih aja sepi. Emang ada yang diambil tiket di depan? Nggak ada kan? Arti itu PVC nggak jalan tuh. Nah, yang jalan apa? Yang jalan tadi bangsal ganglianya. Maka ketika seseorang dia pengen bangun pagi, itu PVC itu yang jalan tuh. Mau bangun pagi, jalan ke masjid, atau dia melakukan tindakan bekerja, PVC-nya yang jalan. Karena dia harus merencanakan, dia harus ambil keputusan, dia tindakan. Nah, itu menjadi sebuah hal yang nggak mudah. Nah, lagi-lagi karena kita sering nonton, sering melakukan, kita bangun tidur, Anda sering sampaikan tuh, bangun tidur bukan baca doa, malah baca WA. Sehingga nih otak kita nih mulai terkuras tuh energinya dengan fungsi basal ganglia tadi yang main. Ketika main-main gak lama, nggak tahu sejam, 2 jam, 3 jam, energinya udah habis. Mau ngegerakin PVC-nya nggak jalan. Karena tadi PVC tadi butuh energi, dia udah habis, kebuang tuh dengan ragam berbagai macam tindakan. Makanya ketika bangun tidur, kita disunahin duduk, baca doa, masuk kamar mandi, ambil wudhu, sholat. Tujuannya apa? Biar energi yang masih full dialokasikan untuk PVC, sehingga dia punya banyak energi yang tersisa untuk kemudian dia eksplorasi, dia belajar, dia kerja, dimulai dari pagi
PVC-nya yang digerakin, bukan bangsal ganglianya yang dikerjakan. Nah, karena orang udah kebanyakan scroll, tadi tuh madhab arbahaniyah, energinya habis karena memproses informasi, akhirnya otak mengalami dari tadi kelemahan mengambil keputusan, akhirnya kembali ke mode autopilot, rebahan dan lanjut scroll TikTok. Betul apa betul? Saya mau tanya, yang kayak begitu banyak apa dikit? Tapi insya Allah sih kalau majelis markas syariah nggak ada. Amin. Amin, lu berat amat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, ada namanya neuroplastisitas. Jarang makan keju jadi takut salah nyebutnya nih. Neuroplastisitas ini tuh kan sampai kepleset itu. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan untuk berubah dan membentuk jalur saraf baru di otak. Jadi otak kita tuh punya kemampuan fleksibilitas untuk membuka jalur baru, yaitu membuat satu kebiasaan baru, cara berpikir baru. Nah, ketika kita membaca informasi, ibarat analoginya kayak buka hutan. Hutan masih belantara nih. Informasi itu cuman buka jalur, cuman pakai golok doang. Begitu. Paling yang kebuka rumput-rumput, puun mah nggak kepotong. Begitu dia punya pisau, goloknya nggak pernah diasah lagi. Nah, kalau mendapat informasi dia buka jalan itu jalan setapak di hutan. Sehingga dia untuk membuka jalur kebiasaan dan membuat dia menjadi autopilot terhadap tersebut nggak gampang, nggak bisa hanya dengan sekedar informasi. Tapi ketika dia sudah melakukan, dapat informasi dia amalin, dapat informasi dia amalin, dia kayak ngebuka jalan, dia lebarin, dia buka jalan lagi, dia lebarin, dan itu terus menerus dia buka, sehingga pengamalan berulang-ulang tersebut akan membentuk memori dalam otaknya, sehingga jalan saraf tersebut menjadi terbuka, sehingga otak menjadi terbiasa, sehingga saat itu terjadi maka jalur saraf terbuka, dia menjadi jalur yang biasa dipahami oleh otak kita. Tapi kalau dia cuma scroll doang, jalurnya nggak kebuka secara utuh, sehingga ketika dia mau balik ke jalan situ lagi, lewat mana ya? Maklum dah, tinggal di hutan pengalaman. Orang Jakarta bayangin bagaimana buka hutan ya. Ini kalau pesantren Ramadan awal ngalamin tuh buka-buka hutan. Dulu kita dibekali golok masing-masing karena masuk hutan, bukan cuman buka, takut yang punya hutannya ngamuk, nyeruduk, kita punya punya golok untuk melawan, saudara. Nah, dari sini kita lihat, pantas Allah pilihnya kalimat masa'a bukan mayas'a. Kalau pakai mayas'a itu cuman hanya memainkan bangsal ganglianya saja, hanya cuman kategori niatannya saja. Makanya Allah pilih masa'a, ya mesti amalnya dong. Bukan cuma soal informasinya doang, bukan, dia mesti amalin. Nah, inilah yang kemudian kita lihat para alim ulama punya makalah-makalah, saudara. Imam Ali mengatakan al ilmu yahtifu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Kata Imam Ali, ilmu itu mengundang amal. Fa in ajabah, kalau dijawab ilmu, kita tahu oh sunnah duha itu bagus ngelancarin rezeki, tahu doang. Ilmunya tahu, cuman duhanya nggak dijalanin, ya rezekinya nggak kebuka. Sehingga ilmu yang kita punya tuh ngundang amal. Fa in ajabab wa illa irtahal. Kalau nggak dijawab, ya dia kabur, hilang, saudara. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan, saudara. Oh, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innama yuradul ilmu littaqwa. Sesungguhnya ilmu itu dimaksudkan untuk diamalkan dalam bentuk ketakwaan. Wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallaha bihi falaula dzalika kana kasairil asya. Jadi ilmu itu esensinya untuk seseorang kedriven untuk melakukan ketakwaan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Disitulah ilmu menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia tidak, ya dia kasairil asya, bakal sama saja, saudara. Imam Syafi'i memperkuat, laisal ilmu ma hufidh innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan cuma yang dihafal, bukan, tapi manfaat. Bagaimana dia bisa nafa? Ya diamalin dong. Imam Khatibul Baghdadi punya analogi menarik, sudah. Beliau katakan al amalu mithlul qaidah. Amal itu seperti pondasi. Wal ilmu mithlul bunyan.
pengetahuan itu seperti bangunannya. Fa idza lam takunil qaidatu tsabitatan, kalau dia punya pondasinya enggak kokoh, lam yakumil bunyan, bunyan bangunannya enggak bakal tegak. Wa idza lam yakunil bunyan fama tukunil qaidah, kalau bangunannya enggak ada, ya apa fungsinya itu dia punya pondasi. Jadi antara ilmu sama amal tuh kayak pondasi dengan bangunan. Kalau kita cuman fokusnya sama pondasi, nggak ngebangun tembok, saya mau tanya, kira-kira bisa jadi rumah nggak? Dia cuman punya pondasi tapi nggak punya tembok, nggak punya atap, bisa jadi rumah? Bisa jadi rumah? Tapi dia bangun temboknya, ambil atapnya, tapi dia nggak punya pondasi. Saya mau tanya, bangunannya hancur apa tegak? Saya mau tanya, bangunannya bisa berdiri apa enggak? Nggak bisa. Sehingga nggak bisa enggak, ilmu dia mesti diamalin. Tidak bisa tidak, sudah. Makanya dari sini sebagai penutup, bahwasanya penegasan dari Imam Haddad adalah bagaimana niat baik itu akan menjadi syarat kesuksesan. Nah sekarang nih ada fenomena saudara di Indonesia, yaitu bagaimana informasi instan itu kadang menjadikan seseorang sudah melakukan sesuatu padahal dia belum mengerjakan sesuatu, saudara. Nah sekarang lagi rame nih, dolar naik dari 17,5 sekarang sampai 18.000. Kemudian Menteri Keuangan bilang tenang, bahwa ekonomi Indonesia naik 5% lebih. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa 5% lebih itu menjadi sebuah hal yang sudah selesai. Laporannya disampaikan kepada pimpinannya. Muncullah penyakit ABS, asal Bapak senang. Nah karena menterinya ngerasa udah lapor, ngerasa udah mendapatkan dopamin, akhirnya presiden juga dapat, wah tenang, kita punya ekonomi sedang naik, ditambah lagi orang desa nggak pakai dolar, udah aman, berarti aman. Tapi pertanyaannya saya mau tanya, ekonomi masyarakat Indonesia apakah dengan laporan dari menteri senangnya Bapak Presiden, saya mau tanya, ekonominya membaik atau malah memburuk? Membaik atau memburuk? Ya karena nggak melakukan tindakan apa-apa, saudara. Nah ini baru mayas'a, bukan masa'a, belum. Jadi masih bangsal ganglianya, visinya belum. Sehingga makanya ada seorang pimpinan dari mahasiswa dari UGM mengatakan presiden kita seperti motivator dalam pidatonya. Sedangkan seorang presiden ini kan eksekutor, dia membuat tindakan-tindakan. Kalau sekedar motivasi pengamat juga bisa, artinya lakukan dong tindakan-tindakan konkret. Sekarang kabinetnya gemuk, sekarang khawatir bahwa akan terjadi krisis, ya kurusin kabinetnya. Kenapa memperbesar daripada dia punya beban negara? Begitu juga sekarang MBG, lo otaknya jangan kebahlil lo, makan apa namanya kepanjangannya, bukan nggak bahlilnya, MBG beneran, makan bergizi gratis. Lo mau nyanyi aja lo MBG lo. Ini niat baik, cuman amalnya buruk. Sekarang dana banyak ketarik, kita nggak bilang berhentikan MBG, enggak, MBG di stop sementara, dievaluasi. Kan kepala BG ini sudah ditangkap, usut dong sampai selesai, stop saja dulu saudara, agar kemudian efisiensi bisa terjadi, sehingga yang ada efisiensi punya implikasi, sehingga nggak sekedar hanya motivasi akhirnya mendapat dopamin instan, tapi masyarakatnya yang tetap kecekek lehernya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemerintah buat tindakan efisiensi kabinet, setuju tidak? Bagus atau tidak? Nah yang kedua, ada lagi fenomena LGBT. Ini fenomena LGBT sama sudah. Kenapa sih kok dia lebih memilih untuk menyalurkan penyakit daripada orientasi seksualnya, mengambil jalur dengan LGBT, baik lesbi maupun gaynya saudara? Karena dia memainkan bangsal ganglianya yang hemat energi, dapat dopamin yang sangat lonjakan tinggi. Dia nggak mau gerakan PVC-nya, karena kalau orang mengambil jalur pernikahan untuk menjalurkan daripada hasrat biologisnya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, dia harus berpikir, oh kalau saya menikah dengan seorang wanita, saya harus nafkahin, saya harus tahammal, sabar wa syukur dengan segala resiko dalam pernikahan. Nah dia nggak mau tuh punya tanggung jawab, sehingga dia pilih jalur singkat pemenuhan biologisnya dengan jalur bangsal ganglianya,
sehingga dia akan terus terikat dengan kerusakan daripada otaknya. Kenapa? Karena bangsal ganglianya yang jalan. Kenapa? Ya tadi itu adalah hasil daripada mazhab kaum rebahaniyah. Dan ini yang menjadi penyakit yang terjadi saat ini, saudara. Itulah yang kemudian makanya dalam ayat dikatakan wa anna sa'yahu saufa yura. Hasilnya nanti. Sehingga poinnya adalah perbaiki niat, amal yang baik, jadikan dalam bentuk eksekusi, tidak hanya berhenti dalam eksplorasi, karena ilmu itu sebuah potensi, sedangkan amal yang mengubah potensi menjadi energi. Sehingga nggak cukup dengan hanya ilmu, ilmu perlu diamalkan, dan niatnya adalah liqa'i rabbihi wa ridha'illahi subhanahu wa ta'ala. Niat kita lillah wa fillah wa alallah. Kalau sudah seperti itu, Allah akan mudahkan kita, diberikan taufik hidayah, sehingga Allah memudahkan jalan langkah kaki kita. Amin ya rabbal. Maka saya tutup dengan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang punya keinginan bertemu dengan Allah liqa'a rabbih, dalam keadaan di surga subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihan, maka beramallah. Tadi poin niat baik, kemudian eksekusi dalam bentuk amal yang baik dengan tidak menyekutukan dengan menyembah selain Allah, maka dipastikan dia akan mendapatkan hasil yang positif dan mendapatkan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.